Oke, baik teman-teman semua. eh Bertemu lagi dengan video pembelajaran untuk teori kepribadian klasik. Video ini akan menjadi pengantar untuk kita dalam sebelum kita mempelajari teori kepribadian aliran humanistik. Ya, kita langsung masuk aja. Pembahasan kita dimulai dari kritik terhadap teori sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan landasan aliran-aliran sebelumnya bahwa memang kehadiran dari aliran dalam psikologi itu pasti tidak lepas dari kritik-kritik yang muncul dari aliran yang sudah eksis sebelumnya. Untuk aliran humanistik, dia eksis atau hadir menjadi gelombang ketiga setelah psikoanalisa, behavioristik, dan hadirlah humanistik. Nah, psikologi humanistik ini lahir sebagai respon terhadap dua pendekatan psikologi dominan pada awal abad ke-20, yaitu behaviorism dan psikoanalisis. Nah, kedua pendekatan ini dinilai tidak cukup untuk menjelaskan pengalaman manusia secara utuh dan menyeluruh, khususnya dalam aspek kesadaran, makna hidup, nilai, dan potensi aktualisasi diri. Sebagaimana yang kita pahami dalam aliran psikoanalisa, kesadaran itu hanya spesifik dan itu berada di bawah eh, ruang lingkupnya hanya banyak terdapat di bagian alam bawah sadar aja. Dan dua aliran sebelumnya tidak membahas tentang makna hidup, nilai, dan potensi aktualisasi diri. Humanistik melihat ada yang berbeda dalam keempat topik ini, yaitu kesadaran, mana hidup, nilai, dan potensi aktualisasi diri. Nah, ini dia masing-masing kritiknya. Humanistik mengkritik behaviorism karena behaviorism yang dikembangkan oleh John B. Watson, Ivan Pavlov, dan B.F. Skinner yang berfokus pada perilaku yang dapat diukur. Nah, pendekatan ini mendominasi Amerika itu sepanjang 1910 sampai 1950-an. Nah, ini dua kritik besarnya ditujukan kepada dua teori ini ya. Ini untuk merecall kembali aliran yang ada sebelumnya. Kemudian ada psikoanalisa yang lebih awal lagi, psikoanalisa yang dikembangkan oleh Sigmund Freud menjadi aliran besar yang menjelaskan manusia melalui dinamika bawah sadar, konflik intrasikis, dan dorongan seksual atau agresif. Nah, ini kekhasan dari dua topik ini. Nah, kritiknya masing-masing pertama dari behavioristik dulu sebagai yang paling awal atau yang paling dekat dengan humanistik. Yang pertama ada reduksionisme di mana semua bentuk kesadaran atau emosi dan kehendak dianggap tidak ilmiah karena tidak bisa diamati. Sebagaimana kita ingat sebelumnya bahwa behavioristik itu memang menjunjung tinggi bukti-bukti empirik gitu ya. Nah, pendekatan ini menghasilkan psikologi yang hanya memperhatikan sisi dasar manusia. Ada lagi dehumanisasi, sebagaimana yang kita tahu bahwa aliran behavioristik itu banyak yang menggunakan penelitian terhadap hewan sebagai dasar penelitiannya. Nah, di sini manusia diperlakukan sebagai objek eksperimen disamakan dengan hewan dan laboratorium. Ini ditujukan kepada eh, waktu itu kalau nggak salah ada bayi Albert gitu ya yang dia diuji coba sehingga akhirnya dia diuji coba untuk diuji coba mendengar dikagetkan dengan suara keras yang itu secara umum akhirnya membentuk trauma pada si baby Albert ini. Nah, kemudian tidak ada juga ruang untuk nilai moralitas, spiritualitas dan pilihan bebas manusia. Nah, behavioristik menurut humanistik itu juga mengabaikan dimensi subjektif di mana behavioristik itu tidak mengakui adanya pengalaman batin, perasaan, dan makna pribadi. Karena sebagaimana sebagaimana di penjelasan sebelumnya tentang aliran dari behavioristik bahwa memang behavioristik itu mengabaikan subjektivitas atau pengalaman subjektif manusia. Nah, tapi menurut humanistik, pengalaman batin, perasaan, makna pribadi itu adalah bagian dalam diri manusia dan nggak bisa diabaikan begitu saja. Ada teknosentris dan mekanis. Jadi menurutnya humanistik, behavioristik itu terlalu teknosentris dan mekanis. Semua perilaku bisa direkayasa melalui penguatan atau reinforcement sebagaimana yang kita bahas sebelumnya dan pandangan ini menghilangkan
kan agensi manusia dan keunikan personalitas manusia. Jadi manusia itu tidak lagi dianggap sebagai individu yang unik, tapi hampir semua sama rata dengan stimulus dan respon yang juga bisa diatur, dikelola, dan dibentuk. Nah, kita gantian kritik kepada psikoanalisa. Pertama ada determinisme psikodinamik. Jadi psikoanalisa itu dianggap eh, cenderung menganggap perilaku itu dibentuk oleh konflik masa kecil yang tidak disadari. Hal ini mengurangi tanggung jawab pribadi dan mengabaikan potensi perubahan sadar, gitu ya. Sehingga perilaku kesalahan yang dilakukan oleh manusia hari ini tuh nggak ada hubungannya. Dia nggak bertanggung jawab secara utuh dan penuh. Kemudian ada patologi, jadi berkaitan dengan patologi, psikoanalisa dikritik karena lebih tertarik pada gangguan dan kelainan psikologis dibandingkan pertumbuhan manusia yang sehat. Psikologi normal dan positif seringkali diabaikan. Sebagaimana kasusnya Anao, Anao kan juga sebagai pencetus dalam teori psikoanalisa gitu ya, kisahnya Anao ini. Ya, fokusnya adalah bagaimana seorang yang sakit, sebagaimana Anao juga digambarkan juga merupakan orang yang sakit. Kemudian ada validitas empirik. Banyak konsep psikoanalitik itu sulit untuk diverifikasi secara ilmiah. Misalnya id, ego, superego, dan dorongan Thanatos. Dan ini juga menjadi kritik yang sama yang ditujukan kepada behavioristik kepada psikoanalisa. Kemudian yang selanjutnya adalah pesimistis karena manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh insting dan konflik dan tidak dapat dikendalikan. Nah, aliran psikohumanisme atau psikohumanistik percaya bahwa manusia itu secara dasar cenderung tumbuh dan berkembang secara positif, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, membahas tentang kemunculan aliran ketiga dalam psikologi, yaitu psikologi humanistik. Psikohumanistik itu sering disebut sebagai third force psychology atau disebut sebagai gelombang ketiga psikologi yang itu istilah itu digunakan oleh Abraham Maslow untuk memunculkan aliran psikologi humanistik ini gitu ya. Karena first force yaitu ada psikoanalisa, ada Jung, Freud dan Adler. Terus kemudian second force-nya ada Watson dan Skinner, berikut dengan Ivan Pavlov. Nah, humanistik ini menjadi kekuatan ketiga, oh bukan gelombang. Kekuatan ketiga yang menyeimbangkan antara behavioristik dan psikoanalisa dan fokus kepada dimensi sehat, sadar, kreatif, dan bermakna dalam diri manusia. Yang itu yang hal tersebut tidak ada dalam dua force atau dua kekuatan atau dua aliran sebelumnya, yaitu behavioristik dan psikoanalisa. Nah, kemunculan dari humanistik ini sebagaimana tadi dijelaskan bahwa eksisnya behavioristik itu dari 1910 sampai 1950-an dan di 1950 itu muncul adanya krisis etika dan dehumanisasi yang terjadi eh, karena adanya gejolak budaya dan sosial. Contohnya, contoh hal-hal yang mempengaruhi itu adalah perang, kemudian segregasi, penindasan, dan alienasi. Nah, ilmu pengetahuan termasuk psikologi itu dipandang terlalu kering dan teknis sehingga menghilangkan atau kehilangan aspek kemanusiaannya. Nah, kemudian ada lagi dominasi ilmu mekanis. Jadi, dalam hal ini, sebagaimana apa ya, semangat dari psikoanalisa yang ingin menjadikan psikologi itu setara dengan ilmu-ilmu sains gitu ya, di mana ilmu sains itu cukup bersifat cukup mekanis, maka psikologi Amerika eh, ini dampak dari behavioristik sendiri gitu ya. Nah, psikologi Amerika sangat didominasi oleh positivisme dan eksperimen kuantitatif sebagaimana yang digagas dan didorong oleh behavioristik. Tidak ada tempat untuk pengalaman batin, pengalaman subjektif karena itu kemudian sempat dihapuskan, diterima dan ditolak oleh behavioristik. Tidak ada juga ruang untuk makna, seni dan spiritualitas.
Nah, kemudian muncul juga ketidakpuasan para ilmuwan, yaitu Maslow, Rogers, Rollo May, dan lain-lain, yang merasa nggak puas dengan pendekatan klinis dan ilmiah yang dianggap terlalu sempit gitu. Mereka juga ingin mengembalikan jiwa manusia dalam psikologi. Jadi, ilmu psikologi itu yang tadinya cuma membahas ilmu perilaku juga ingin dikembalikan lagi oleh humanistik dengan menghadirkan pengalaman batin, makna, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tokoh dan momen-momennya. Jadi ada Abraham Maslow, pencetus dari Third Force, sebagai melalui psikologi nilai, makna, cinta, kreativitas, puncak pengalaman, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Abraham Maslow dalam teori kepribadiannya, dan mengembangkan hierarki kebutuhan, aktualisasi diri, dan pengalaman puncak atau peak experience. Kemudian ada Carl Rogers menawarkan terapi person-centered yang berfokus pada empati, kejujuran alias kongruensi dan penerimaan tanpa syarat atau unconditioning positive regard yang itu juga menolak pendekatan direktif dan teknik dalam terapi gitu ya. Jadi ada pembaharuan yang yang diberikan atau yang digagas oleh Carl Rogers dalam konteks terapi. Nah, eh, selanjutnya, 1964 dalam konferensi Old-Cyborg dianggap sebagai tonggak kelahiran resmi dari psikologi humanistik sebagai kekuatan ketiga yang menghasilkan pernyataan bersama sebagai psikologi harus satu, mencangkup pengalaman subjektif manusia, menjunjung tinggi nilai personal, makna dan tujuan, dan menekankan potensi pertumbuhan dan perkembangan. Dan kemudian di APA atau American Psychology Association juga muncul divisi ketiga, di mana divisi ketiga ini adalah humanistic psychology yang menjadi wadah institusi bagi aliran ini. Jadi awalnya digagas pakai teori-teori pendekatan, kemudian dikukuhkan dalam konferensi dan diakui dalam organisasi serta diberikan wadah secara institusi oleh apa? Sebagai organisasi psikologi terbesar di Amerika. Nah, ini ringkasannya, ringkasan tentang gambaran dari masing-masing aliran. Jadi kalau behavioristik memandang manusia itu sebagai mesin stimulus dan respon, psikoanalisa makhluk yang dikendalikan dorongan bawah sadar, sedangkan humanistik sebagai third force memandang bahwa manusia sebagai makhluk sadar, bebas dan bermakna. Fokus dari behaviorism adalah perilaku eksternal, psikoanalisa patologi dan konflik masa lalu, sedangkan humanistik berfokus pada pertumbuhan, makna, dan potensi aktualisasi. Sikap terhadap kesadaran, kalau behaviorisme diabaikan, kalau psikoanalisa diperlakukan secara patologi karena dianggap yang di-highlight hanya yang sakit-sakit aja. Kemudian humanistik menganggap bahwa kesadaran itu hadir sebagai inti. Nah, tokoh-tokohnya humanistik ada Watson, Skinner, Ivan Pavlov, psikoanalisa ada Freud, Jung, kemudian humanistik ada Maslow, Rogers, dan Rollo May. Oke, itu dia ringkasan berkaitan dengan kemunculannya dan perbandingan dengan dua aliran yang lain. Kita masuk kepada dasar-dasar nilai dari humanistik sebagai third force. Sorry. Oke, ini dia. Jadi akar dari humanisme ini lahir dari filsafat Yunani, yang itu filsafat Yunaninya tuh apa? Jadi filsafat Yunani yang berkaitan dengan refleksi dan eudaimonia. Kemudian ada juga tradisi Kristen tentang martabat dan kasih dan Renaissance, yaitu kebebasan dan kreativitas. Nah, tradisi Kristen ini tidak serta-merta dituliskan dalam bukunya Abraham Maslow karena Abraham Maslow juga seorang ateis ya. Terus kemudian ada nilai humanistik, ada martabat manusia, nilai-nilai dalam humanistik adalah martabat manusia, kesadaran, kebebasan untuk memilih, aktualisasi diri, dan pengalaman subjektif. Nah, dalam hal ini humanisme ini menjadi apa ya? Menjadi pencetus atau perantara dari kemunculan aliran eksistensialisme. Nah, humanisme menjadi memberi nilai dasar dan pendekatan praktis dan eksistensialisme ini memperdalamnya dengan refleksi dan kondisi peradaban manusia. Oke, kita masuk ke akar klasik humanisme. Jadi,
Humanisme adalah pandangan filosofis dan budaya yang menempatkan manusia, martabat manusia itu sendiri dan potensinya sebagai pusat dari pemikiran, tindakan. Jadi ada pengaruh budaya ya yang mempengaruhi manusia itu sendiri dan psikologi humanistik tumbuh dari tradisi panjang pemikiran dan menekankan kepada nilai kemanusiaan. Nah, ini kita masuk ke humanisme Yunani tadi yang berkaitan dengan refleksi, refleksi dan eudaimonia. Nah, ini ada dari Socrates memperkenalkan bahwa know thyself atau dan metode dialektika dan introspeksi melalui pertanyaan reflektif. Ini yang mendasari Socrates menjadi dasar atau ide dari refleksi. Ada juga Plato mengajarkan bahwa jiwa manusia terdiri dari aspek rasional, emosional, dan hasrat. Kemudian juga ada Aristoteles, yaitu mengajarkan tentang konsep eudaimonia, di mana kehidupan yang baik tercapai ketika seseorang mengaktualisasikan potensinya melalui kebajikan atau arete. Nah, ada lagi humanisme Renaissance, itu dari Pico della Mirandola, dalam oration on the Dignity of Man yang disampaikan oleh Pico della, ia menyatakan bahwa manusia diciptakan tanpa bentuk dan tetap dan diberi kehendak bebas untuk membentuk diri mereka sendiri. Engkau dapat menjadi apa yang engkau pilih, dan ini mencerminkan konsep self-determination dan aktualisasi diri dalam teorinya Maslow. Ada lagi Erasmus, di sini diungkapkan bahwa para humanis Renaissance lainnya menghidupkan kembali tentang pentingnya pendidikan, seni, dan pengembangan manusia secara menyeluruh. Nah, humanisme Renaissance menjadi jembatan menuju psikologi modern dengan menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang kreatif, rasional, dan spiritual dan layak dihargai secara utuh, tidak hanya untuk diatur aja atau dibentuk aja. Nilai-nilai dasar psikologi humanistik berdiri atas fondasi nilai-nilai utama yang diwarisi dari akar klasik tadi yang dijelaskan sebelumnya. Nilai ini menjadi prinsip etis dan teoritis dalam psikoterapi dan riset psikologi humanistik. Apa aja nilai-nilainya? Yang pertama adalah martabat dan kesatuan manusia. Jadi manusia adalah lebih dari sekedar kumpulan gejala atau perilaku sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Gental. Iya, manusia sendiri adalah makhluk utuh yang terdiri dari tubuh, pikiran, emosi, dan spiritualitas, dan pendekatan humanistik menolak reduksionisme yang dilakukan oleh behaviorisme maupun determinisme yang disampaikan oleh psikoanalisa. Nah, ini dalam hal ini ketika psikoanalisa membahas tentang ketidaksadaran, maka humanisme membahas tentang kesadaran dan pilihan bebas. Manusia memiliki kesadaran akan dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya, dan ia juga bukan objek, melainkan subjek aktif dalam hidupnya. Pilihan dan tanggung jawab pribadi menjadi dasar psikoterapi humanistik. Sebentar. Oke. Kemudian selanjutnya, oh sorry. Tendensi aktualisasi diri. Jadi manusia memilih potensi bawaan yang dimilikinya dan untuk tumbuh ke arah yang sehat, bermakna, dan kreatif. Dalam hal ini manusia itu punya potensi bawaan dan potensi bawaan itu dia arahkan untuk akhirnya menjadi tumbuh semakin lebih baik lagi, semakin sehat, semakin bermakna dan semakin kreatif. Kemudian ada pengalaman subjektif. Humanistik menolak objektivitas empirik. Jadi pengalaman pribadi memiliki nilai ilmiah dan harus dihargai gitu ya. Ini merupakan gagasan atau nilai yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai humanistik ketika membahas tentang pengalaman subjektif. Nah, sebelumnya behavioristik itu sangat mengagung-agungkan metode kuantitatif dan eksperimen. Nah, di sini humanistik menyodorkan atau menawarkan adanya metode fenomenologi dalam pendekatan utama di penelitian humanistik. Nanti teman-teman akan mengetahui di mana metode fenomenologi ini ada dalam jenis metode kualitatif. Ada hubungan empatik dan autentik. Perubahan terapeutik sebagaimana yang digagas oleh Carl Rogers terjadi dalam hubungan yang jujur, empatik, dan menerima. Jadi hubungan antar manusia itu harus dipenuhi dengan hubungan yang empatik dan otentik.
Kemudian ada makna dan transendensi. Hidup yang bermakna dianggap sebagai tanda dari kesehatan mental, di mana pencarian spiritual dan pengalaman puncak atau peak experience adalah bagian dari perkembangan manusia yang sehat. Ya. Nah, konsep inti ada aktualisasi, empati, pengalaman subjektif, kebebasan makna. Ciri khasnya adalah humanis, optimis, menghargai relasi dan pengalaman langsung atau subjektif. Tokohnya ada Maslow, Rogers, Rolomai, Pierce, Viktor Frankl, Wilber, dan De Robertis. Varian alirannya, eh, ini sebenarnya bukan variasi aliran, tapi lebih ke konsep-konsep yang ada dalam teorinya ya. Ada self-actualization, ada person center, ada eksistensial humanistik, gestalt, dan transpersonal. Ini ringkasannya. Jadi, self-actualization itu potensi bawah manusia yang dikembangkan menjadi diri seutuhnya. Yang ini menjadi puncak dari hierarki kebutuhan dikembangkan oleh Maslow. Kemudian ada person center, fokus pada empati, kongruen, dan penerimaan tanpa syarat sebagai landasan perubahan psikologis yang ini kemudian diterapkan dalam hubungan interpersonal dan konteks terapi dijelaskan oleh Carl Rogers. Nah, sebagaimana ada person center, ada juga unconditioning positive regard di mana penerimaan tanpa syarat sebagai terhadap individu sebagai dasar perkembangan diri yang sehat. Ada authenticity, hidup dengan kejujuran terdapat terhadap diri sendiri di mana seorang juga akhirnya harus mengambil tanggung jawab eksistensial. Ini dikembangkan oleh Rollo May. Ada experiencing atau pengalaman subjektif fokus pada kesadaran langsung dan fenomena yang dialami individu menggunakan pendekatan fenomenologi. Ini dikembangkan oleh Rogers dan Georgi. Ada freedom dan responsibility. Ini dikembangkan oleh Rollo May dan Viktor Frankl menyadari kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihan hidup. Kemudian ada meaning dan transcendent, pencarian makna dan pengalaman puncak sebagai bagian dari perkembangan manusia yang sehat. Oke. Ini nanti bisa teman-teman simak langsung di PPT-nya. Oke, kurang lebih teman-teman itu aja, singkat aja berkaitan dengan dasar-dasar dari aliran humanistik. Selanjutnya kita akan banyak membahas tentang tokoh-tokoh atau teori-teori tokoh-tokoh berikut dengan teori kepribadian psikologi humanistik dalam menjelaskan pribadi kita dan konteks manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.